정말 싫습니다. wal패가 더 도움이. Pada masa dinasti Joseon, di sebuah dermaga yang paling sibuk daerah perbatasan terdapat kelompok bandit yang menguasai wilayah tersebut. Mereka mempekerjakan orang-orang sebagai buruh angkut dan mengambil keuntungan dari pekerjaan itu. Para buruh yang tidak patuh akan diperlakukan kasar. Tujuan mereka adalah memungut pajak tidak resmi dari rakyat. Setiap malam, pajak hasil pungutan itu disetorkan kepada pemimpin mereka yang bernama Dokge. Semua orang memberikan setoran sesuai target, kecuali seorang bernama Mudok. Ia hanya menyetor sedikit dengan alasan memiliki banyak masalah dan utang. Hal ini membuatnya diejek oleh juniornya, sehingga mereka terlibat perselisihan. Salah seorang bernama Yun lalu mengusulkan agar keduanya menyelesaikan masalah dengan bertarung secara jantan. Mudok pun dipertemukan dengan lawannya, Bang. Seluruh orang menantikan pertarungan itu. Namun ternyata Mudok tidak pandai bertarung, sehingga ia dengan mudah dikalahkan. Tak sanggup menahan pukulan lebih lanjut, Mudok akhirnya menyerah dan melarikan diri. Dalam perjalanan bersama rekan-rekannya, Mudok bertabrakan dengan 3 orang asing yang menatap mereka dengan sinis. Walau awalnya mencoba bersikap sombong, Mudok justru gentar saat didekati orang-orang tersebut. Ia malah menyalahkan anak buahnya yang dianggap lemah. Rekannya pun menegurnya bahwa justru ia sendiri yang tidak berdaya. Bahkan jika ia pulang dengan kondisi berantakan, istrinya pasti akan marah. Ternyata, Mudok dikenal sebagai pria yang takut pada istrinya, meskipun suka bersikap sok hebat. Keesokan harinya, karena telah kalah, Mudok berada di bawah kendali Bang. Awalnya para buruh dijadwalkan memuat garam, tetapi Bang memerintahkan mereka untuk memuat beras terlebih dahulu. Para buruh hanya memilih pekerjaan sesuai kebutuhan, sehingga siapa cepat dia yang dapat. Jika terlambat, mereka harus menunggu giliran. Seorang pedagang bernama Pak Kang memprotes kepada Mudok karena garamnya belum dimuat, padahal sudah lama menunggu. Mudok hanya menjawab bahwa ia sekadar menjalankan perintah. Tidak puas dengan jawaban itu, Pak Kang mencari jalan lain. Ia menemui Yun dan meminta bertemu langsung dengan Dokge untuk mempercepat pemuatan garamnya. Pak Kang pun memberikan sogokan agar permintaannya dikabulkan, sebab jika garam tidak segera diangkut, usahanya bisa merugi dan kepercayaan pelanggan akan berkurang. Beruntung, Dokge menyetujui permintaan itu. Saat itu Dokge sedang bermain catur bersama Perwira Lee, seorang perwira militer. Perwira Lee sangat marah ketika Dokge menghina para bangsawan yang dianggap menindas rakyat dengan memanfaatkan bandit. Ia memperingatkan Dokge agar berhati-hati dalam berbicara. Sementara itu, Pak Kang melaporkan kepada atasannya, Pak Chai, bahwa urusan pemuatan garam sudah selesai meski harus membayar biaya percepatan. Pak Chai memiliki seorang putra bernama Dail, namun ia tidak berminat meneruskan usaha dagang keluarga. Dail justru ingin menjadi pejabat negara, meski sudah berkali-kali gagal dalam ujian kenegaraan. Selain itu, Pak Chai juga memiliki seorang putri bernama Choyun. Berbeda dengan kakaknya, Choyun mewarisi jiwa dagang ayahnya. Ia mengambil barang-barang dari rumah lalu menjualnya kepada para ibu-ibu bangsawan. Dengan kemampuan merayu dan mempromosikan barang, ia berhasil mendapatkan banyak keuntungan. Karena ketahuan ayahnya, Choyun akhirnya dihukum. Sang ayah sebenarnya tidak setuju jika Choyun menjadi pedagang. Ia merasa dunia perdagangan terlalu keras dan berat untuk dijalani seorang perempuan. Namun Choyun tetap memaksa ingin menjadi pedagang. 아버지가 몰라 그렇지. Sementara itu, Perwira Lee, asisten perwira kerajaan, ternyata adalah orang yang mengendalikan para ketua bandit. Setiap malam mereka berkumpul untuk menerima instruksi dan melaporkan kegiatan masing-masing. Mereka wajib mematuhi perintah Perwira Lee. Dalam pertemuan itu, seorang ketua bandit menyinggung maraknya penyelundup dari luar yang masuk ke wilayah mereka, lalu meminta pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku tersebut. Perwira Lee marah besar dan memperingatkan mereka agar tidak memprotes. Menurutnya, apapun masalahnya harus ditanggung sendiri dan mereka hanya perlu menjalankan perintahnya. Usai pertemuan, Perwira Lee mendatangi seseorang untuk menyetorkan perak hasil pungutan para bandit. Keesokan harinya, para buruh di wilayah Mudok kembali berbaris untuk mendapatkan pekerjaan. Kali ini mereka diminta mengangkat beras, namun hanya 12 orang yang dipilih. Pada saat itu Mudok melihat seorang buruh tua dan ia meminta buruh tersebut diganti. Namun buruh itu sempat menolak dipindahkan karena merasa sanggup mengangkat beras, tetapi Mudok memutuskan memindahkan tugas itu kepada Jang Siul, seorang pemuda bertubuh kekar.
Buruh tua itu terus memohon agar dipekerjakan karena ia dan keluarganya belum makan 2 hari. Namun bandit tersebut malah menghajarnya dan membuangnya ke sungai. Akhirnya Jang Siul menggantikan posisi buruh tua tersebut. Usai bekerja, Siul membersihkan diri. Namun Mudok justru buang air kecil di sekitar tempat itu, membuat Siul kesal walau tetap menahan diri. Saat Mudok memanggilnya, Siul tidak merespons hingga Mudok memukul kepalanya dan menegurnya agar menghormati orang yang berbicara. Mudok lalu melihat ada luka-luka di tubuh Siul dan mulai curiga bahwa pemuda itu bukan orang biasa. Namun Siul hanya menjawab ia sedang mencari pekerjaan dan tidak menjelaskan lebih jauh. Di pelabuhan perbatasan, Siul dan para buruh mengangkut barang-barang milik pejabat kerajaan. Buruh tua yang tadi sempat digantikan akhirnya terjatuh karena kelelahan. Siul segera membantunya. Sayangnya, perwira Li yang berada di lokasi marah besar dan memperingatkan Siul agar tidak membantu rekannya. Menurut perwira Li, setiap orang harus menanggung kesalahannya sendiri. Setelah seharian bekerja keras, Mudok memberitahu para buruh bahwa mereka tidak akan menerima upah. Alasannya, karena mereka membongkar barang milik pejabat, pekerjaan itu dianggap sebagai kewajiban negara sehingga tidak layak dibayar. Mereka mencoba protes, tetapi risiko mendapat perlakuan kasar membuat mereka diam. Ban, pengawas para buruh, justru melampiaskan kemarahannya kepada Siul yang sebenarnya tidak bersalah tetapi hanya karena menatapnya. Akibat dipukul berkali-kali, Siul akhirnya kehilangan kesabaran dan memberi peringatan kepada Ban. Beruntung, perwira Li segera datang sehingga perkelahian tidak berlanjut. Malam harinya, Siul teringat pada buruh tua tersebut. Ia merasa iba dan memutuskan mengunjungi rumahnya untuk memberikan beras yang sudah ia kumpulkan. Sesampainya di sana, rumah itu tampak sepi. Ia mengetuk pintu tetapi tidak ada jawaban, lalu masuk untuk memastikan keadaan. Di dalam rumah, ia menemukan istri buruh tua itu sudah meninggal dengan tubuh terbungkus kain. Di luar rumah terdengar teriakan orang-orang. Mereka melihat seseorang gantung diri di pohon. Ternyata buruh tua itu telah mengakhiri hidupnya sendiri setelah sang istri meninggal. Ia tidak sanggup lagi melanjutkan hidupnya. Siul menurunkan tubuh sang kakek dari pohon dan membawanya untuk dimakamkan secara layak. Keesokan harinya, Choyun datang ke pelabuhan perbatasan membawa barang-barangnya. Seperti biasa, Siul dan para buruh lainnya membantu mengangkut barang tersebut. Saat berpapasan, kipas milik Choyun terjatuh, namun tidak terjadi interaksi lebih jauh antara keduanya. Setelah barang selesai diantar, para buruh kembali diberitahu oleh Mudok dan anak buahnya, Walwal, bahwa mereka tidak akan menerima upah karena barang yang diangkut adalah milik bangsawan. Padahal, hal yang sama juga terjadi pada hari sebelumnya. Mendengar itu, Siul protes dan menegaskan bahwa ia akan langsung menanyakan hal tersebut kepada Choyun. Jika benar para pedagang tidak membayar, ia akan memaksa mereka. Namun bila ternyata para bandit yang berbohong, ia tidak akan tinggal diam. Siul pun mendatangi Choyun untuk meminta bayaran atas pekerjaan mereka. Namun Choyun menjawab bahwa ia sudah membayar penuh, termasuk upah buruh, dan menyuruh mereka menanyakan langsung kepada para bandit. Perdebatan itu membuat Bang datang. Ia memukul Siul karena berani memprotes soal upah. Bang kemudian menyuruh Choyun pergi dan mengklaim akan menyelesaikan masalah dengan Siul. Bang bersama orang-orangnya menantang Siul untuk berduel. Dalam pertarungan itu, Bang sebenarnya sudah kalah, tetapi ia terus memaksa melawan hingga akhirnya benar-benar dipukul mundur oleh Siul. Siul memperingatkan bahwa jika benar mereka menahan upah para buruh, konsekuensinya akan ditanggung sendiri. Akan tetapi menurut Bang, mereka juga tidak menerima upah apapun. Padahal, yang sebenarnya mengambil upah itu adalah Mudok dan Walwal. Namun keduanya tetap diam, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setelah itu, Siul kembali mendatangi rumah Choyun untuk menagih upah. Pak Kang, bawahan keluarga Chai, menegaskan bahwa mereka sudah membayar dan menyuruh Siul menuntut kepada para bandit. Choyun yang merasa kesal akhirnya memberikan kain sutra sebagai pengganti uang kepada Siul tetapi ia melemparkannya ke tanah. Namun Siul menolak, ia menegaskan bahwa dirinya bukan pengemis dan hanya menuntut hak yang seharusnya. Siul merasa kesal karena mereka diperlakukan seperti binatang hanya karena tidak memiliki uang. Choyun menganggap sikap Siul sangat tidak sopan. Tidak lama kemudian, ayah Choyun datang bersama seorang tamu penting. Namun ia tidak ikut campur, karena percaya Choyun mampu menyelesaikan masalah itu sendiri. Choyun lalu mengatakan kepada ayahnya bahwa ia baik-baik saja. Sementara itu, Siul menerima uang bayaran, ia merobek kain sutra bagian miliknya, lalu membagikan sisanya kepada rekan-rekan buruhnya. Mereka sangat gembira karena akhirnya mendapat upah yang layak. Di sisi lain, ayah Choyun berbincang dengan tamunya.
Tamu itu menawarkan kerjasama untuk menguasai sebuah wilayah dengan imbalan keuntungan besar, bahkan setengahnya akan diserahkan kepadanya. Namun ayah Choyun menolak, karena menurutnya semua yang ada di Joseon adalah milik raja. Jika ia terlibat, sama saja dengan berkhianat dan risikonya adalah kehilangan nyawa. Meski begitu, tamu itu tetap bersikeras dan berencana mencari orang yang lebih serakah untuk menjalankan misinya. Sementara itu, Walwal memberitahu Mudok bahwa kebohongan mereka sudah diketahui oleh Yun. Mereka dipanggil untuk menghadap. Yun memaksa mereka berbaris dan memberikan hukuman berupa pukulan satu persatu. Semua orang menerima hukuman itu, kecuali Mudok. Saat giliran Mudok tiba, ia menolak dan terlihat sangat ketakutan. Namun sebelum hukuman dijatuhkan, Dogge datang dan memerintahkan Yun untuk menghentikannya. Namun Yun tetap tidak mau berhenti dan terus memukul Mudok. Ia bahkan memukulnya sekali lagi hingga Dogge menegurnya, meminta Yun untuk berhenti. Setelah itu, Yun memberi peringatan terakhir kepada Mudok. Jika ia berulah lagi, maka Yun akan marah lebih besar. Kemudian Dogge memanggil Mudok. Ternyata keduanya dulu adalah teman sejak dulu, hanya saja sekarang kedudukan mereka berbeda. Dogge kini menjadi atasan Mudok. Karena merasa kasihan, Dogge menasihati Mudok agar berhenti menjadi bandit. Ia menilai Mudok bukanlah orang yang cocok untuk bertarung, dan lebih baik kembali ke kampung halaman untuk meneruskan usaha keluarganya. Namun Mudok menolak. Ia mengatakan sudah lama sekali tidak pulang dan bahkan tidak tahu apakah orang tuanya masih hidup atau sudah tiada. Karena itu, ia tetap bersikeras menjadi bandit. Ia juga memohon kepada Dogge agar tidak mengusirnya. Meski begitu, Dogge menegaskan bahwa ia tidak bisa menuruti permintaan Mudok dan bersikukuh agar Mudok berhenti menjadi bandit. Hal itu membuat Mudok bingung. Ia kemudian berbicara kepada anak buahnya, terutama Walwal, bahwa ia tidak mau kembali ke kampung halaman. Sebagai gantinya, ia berencana mencari keberadaan Siul dan berniat memanfaatkannya untuk mempertahankan posisinya. Sementara itu, Pak Chai masih berusaha membujuk putranya, Dail, agar menjadi pedagang. Namun Dail menolak dan tetap yakin akan lulus ujian negara. Ia bahkan meminta agar adiknya, Choyun, saja yang menjadi pedagang. Mendengar hal itu, Choyun langsung menyanggupi dan berkata kepada ayahnya bahwa ia bersedia meneruskan usaha keluarga. Akan tetapi, ayahnya menolak karena merasa Choyun tidak cocok. Meski demikian, Choyun bersikeras dan berusaha meyakinkan ayahnya. Akhirnya sang ayah memanggil Pak Kang untuk meminta pendapat. Pak Kang mengatakan bahwa Choyun justru cocok dan sangat baik jika meneruskan usaha keluarga. 우리가 영민하고 충분해 보입니다. Di sisi lain, Siul memutuskan berhenti menjadi buruh. Ia mencoba mengumpulkan kayu untuk dijual sendiri. Saat beristirahat, keberadaannya dilaporkan oleh warga sekitar kepada bos setempat karena dianggap masuk tanpa izin. Para bos itu kemudian mendatangi Siul dan memintanya membayar sejumlah uang, semacam pajak yang nilainya besar. Siul menolak, sehingga mereka menjatuhkan tumpukan kayu yang sudah ia kumpulkan. Karena marah, Siul memperingatkan mereka. Namun para bos itu tetap memukulnya. Dalam perlawanan, Siul berhasil melukai pemimpin mereka dan bahkan mematahkan kapak hanya dengan kedua tangannya. Hal itu membuat mereka ketakutan. Salah seorang di antara mereka bahkan menyadari bahwa Siul adalah orang yang pernah mengalahkan Ban, sehingga mereka semakin gentar. Sementara itu, Mudok terus mencari keberadaan Siul hingga akhirnya mengetahui tempat tinggalnya. Ia kemudian menyuap pemilik tempat itu untuk bisa memeriksa barang-barang milik Siul. Dari situ, ia menemukan sebuah surat. Namun karena tidak bisa membaca, ia tidak tahu isinya. Ketika Siul pulang, Mudok buru-buru kabur sambil membawa surat tersebut. Ia pun berusaha mencari orang yang bisa membacakannya untuknya. Sedangkan Siul tidak menyadari bahwa barang miliknya telah dicuri. Di istana, seorang asisten perwira baru bernama Jung Chun mulai bekerja setelah lulus dengan nilai tertinggi. Pada hari pertamanya, ia diperkenalkan oleh perwira Li kepada jenderal mereka, lalu diminta membimbing Jung Chun. Setelah itu, perwira Li membawanya untuk dikenalkan kepada para bawahan. Namun para bawahan tersebut justru bersikap kurang sopan terhadap Jung Chun hanya karena ia masih baru. Saat Jung Chun meminta laporan, mereka malah membicarakan hal lain. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan hadiah kepadanya yang sejatinya adalah bentuk sogokan. Mereka menegaskan bahwa Jung Chun wajib menerimanya karena hal itu sudah menjadi tradisi mereka. Pada hari pertama Jung Chun bekerja, perwira Li menegurnya karena terlihat menerima sogokan. Namun ia justru berkata bahwa hal itu wajar saja, membuat Jung Chun semakin bingung. Perwira Li juga mengancam Jung Chun untuk tidak mengganggu wilayahnya. Rupanya para bawahan juga kurang menyukai kehadirannya. Sementara itu, Choyun akhirnya mendapat izin dari ayahnya untuk meneruskan usaha keluarga.
Pak Kang kemudian menjelaskan berbagai tantangan yang akan dihadapi, terutama soal pajak yang dipungut oleh para bandit pimpinan Dogge. Namun Choi Yun tidak setuju dengan sistem pajak ganda itu. Menurutnya, mereka sudah membayar pajak resmi, jadi tidak seharusnya dipungut lagi. Tak lama, mereka bertemu dengan anak buah Dogge, termasuk Yun, dan memberikan hadiah kepada mereka agar urusan lebih lancar. Setelah itu, mereka mencari Dogge dan diberitahu bahwa ia sedang minum-minum di sebuah rumah bordil. Choi Yun dan Pak pun pergi ke sana untuk menemuinya, namun kedatangan Choi Yun tidak disambut dengan baik. Apalagi saat ia menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap sistem pajak tambahan yang diterapkan Dogge. Dogge mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama tanpa sistem itu. Ia bahkan menyebut Choi Yun terlalu naif. Meski begitu, Choi Yun tetap menolak dan menegaskan bahwa semua pajak harus sesuai aturan resmi. Di 정말 싫습니다. wal패가 더 도움이 tempat lain, anak buah Yun menemukan keberadaan Siul. Mereka berencana menyerangnya secara ramai-ramai. Namun sebelum sempat bergerak, datanglah para perwira kerajaan sehingga mereka mengurungkan niatnya. Perwira yang datang adalah Jung Chun, yang ternyata mengenal Siul. 시울아. Choi Yun yang kebetulan di sana, melihat kedekatan itu menjadi penasaran. Begitu pula Mudok, yang akhirnya yakin bahwa Siul bukanlah orang biasa. Kisah persahabatan mereka berawal pada tahun 1583, saat terjadi pemberontakan besar oleh suku Barbar. Seharusnya pasukan kerajaan yang dipimpin Dogge melindungi rakyat, tetapi mereka justru melarikan diri. Akibatnya, para Barbar menyerbu desa tempat tinggal Siul. Desa itu dibakar habis dan banyak penduduk dibunuh. Siul dan ibunya sempat berusaha melarikan diri, tetapi ketahuan. Ibunya menyembunyikan Siul agar ia selamat. Namun karena tidak tega melihat ibunya disiksa, Siul keluar dan mencoba melawan. Sayangnya, musuh terlalu kuat hingga akhirnya ibunya terbunuh di depan matanya. Beberapa waktu setelah para barbar pergi, penduduk yang selamat mulai mencari korban yang mungkin masih hidup. Saat itu, ibu Jung Chun bersama Jung Chun menemukan Siul yang masih bernapas. Sejak saat itu, mereka merawatnya hingga akhirnya Siul tumbuh besar bersama Jung Chun. Saat beranjak dewasa, Siul dan Jung Chun sering menimbulkan keributan, meski tujuan mereka sebenarnya untuk membela orang-orang lemah yang diperlakukan tidak adil. Namun perbuatan itu tetap dianggap onar, sehingga mereka kerap dihukum oleh ibu Jung Chun, bahkan pernah dipukul di bagian kaki. Suatu hari, ada utusan kerajaan yang datang untuk menyeleksi peserta ujian negara. Dari sinilah jalan hidup mereka mulai berubah. Pada masa itu, Siul tidak bisa mengikuti ujian negara karena neneknya pernah menikah 2 kali. Hal tersebut dianggap aib besar dan mencoreng nama keluarga, sehingga keturunannya hingga 3 generasi dilarang mengikuti ujian negara, apapun alasannya. Saat Siul mencoba meminta penjelasan langsung ke kantor distrik, ketua distrik justru mengabaikannya karena sedang bersama seorang wanita. Ia malah menyuruh anak buahnya untuk mengusir Siul. Merasa diperlakukan tidak adil, amarah Siul memuncak hingga akhirnya ia membakar kantor distrik. Karena tindakannya itu, ia pun resmi menjadi buronan. Beruntung, Jung Chun yang kebetulan berada di sana berhasil menolong dan menyembunyikannya. Siul kemudian berpesan kepada Jung Chun agar tetap mengikuti ujian negara, bagaimanapun caranya. Keduanya pun berpisah karena sejak saat itu Siul sudah menjadi orang yang diburu. Cerita masa lalu ini akhirnya didengar oleh Mudok dari seseorang yang mengenalnya. Karena itu, ia semakin berusaha mencari tahu lebih banyak tentang Siul. Baginya, keberadaan Siul penting untuk mempertahankan posisinya, agar tidak dipaksa pulang oleh Dogge. Malam harinya, setelah bertemu kembali, Jung Chun mengajak Siul berdoa di kuil untuk mendiang ibunya. Ia bahkan menawarkan agar Siul tinggal bersama. Namun Siul menolak. Ia ingin pergi ke perbatasan untuk ikut berperang dan bisa membersihkan namanya jika ia berjasa dalam peperangan tersebut. Sebelum berpisah, Siul berharap Jung Chun bisa menjadi pejabat yang baik. Namun saat hendak berangkat ke perbatasan, Siul dihadang oleh Mudok. Mudok menawarkan kerjasama, tetapi Siul menolak. Akhirnya Mudok mengancam dengan mengungkit masa lalunya, termasuk hubungannya dengan Jung Chun. Siul bersikeras mengaku tidak mengenal Jung Chun. Ia bahkan menantang Mudok untuk melaporkannya ke biro pemerintahan jika memang mau. Saat itu, Mudok memperlihatkan surat yang ternyata ditulis oleh Jung Chun untuk Siul. Barulah Siul sadar bahwa surat itu memang hilang dari tasnya. Ia sangat marah dan mengancam Mudok. Namun Mudok menegaskan bahwa jika dirinya sampai dibunuh, surat itu akan sampai ke biro pemerintahan dan membahayakan kedudukan Jung Chun. Karena tidak punya pilihan lain, Siul akhirnya terpaksa menuruti Mudok. Ia setuju menjadi pesuruhnya, dengan syarat Mudok tidak boleh menyakiti Jung Chun.
Mudok pun menerima dan menyatakan bahwa mulai sekarang Siul adalah miliknya, sehingga harus patuh pada semua perintahnya. 내 거야. Keesokan harinya, di kantor pemerintahan, Jung Chun melakukan inspeksi terhadap persediaan kuda, pedang, dan panah. Hasilnya jauh berbeda dari laporan. Kuda yang seharusnya berjumlah 20, ternyata hanya ada 3. Pedang berkarat karena tidak pernah dirawat, panah rapuh hingga patah ketika dicoba. Hal ini membuat Jung Chun marah besar kepada para anggotanya, namun Perwira Li menanggapinya dengan santai, bahkan menyuruh Jung Chun tidak terlalu sombong. Ia juga mengingatkan bahwa malam itu akan diadakan pesta penyambutan untuknya. Pada malam hari, pesta penyambutan pun benar-benar digelar. Jung Chun sebagai perwira baru diminta menampilkan sesuatu, sebagaimana ditunjukkan oleh Dogge sebelumnya. Jung Chun sebenarnya tidak mau, tetapi Dogge menekankan agar ia menuruti permintaan jenderal tanpa banyak bicara. Jung Chun lalu bertanya mengapa mereka lebih sibuk berpesta daripada menjalankan kewajiban melindungi rakyat. Dogge menjawab dengan enteng bahwa tugas mereka hanyalah melindungi raja, bukan rakyat. Perwira Li menegaskan bahwa jika ada yang tidak menuruti perintah, mereka bisa dianggap sebagai pengkhianat. Sementara itu, Siul diajak oleh Mudok untuk bertemu dengan rekan-rekan banditnya di rumahnya. Sejak saat itu, mereka resmi bergabung dalam satu kelompok. Rekan-rekan Mudok penasaran dengan asal-usul Siul, karena ia terbiasa menggunakan sumpit dengan cara yang hanya dilakukan para bangsawan. Hal tersebut membuat mereka curiga, sebab orang biasa seperti mereka tidak memiliki kebiasaan demikian. Dalam pertemuan itu, mereka saling bertukar nama. Mudok kemudian menyampaikan kepada kelompoknya bahwa mulai saat ini mereka akan bekerja sama dengan Siul. Ia menegaskan kepada Siul bahwa, suka atau tidak suka, nasibnya sekarang adalah menjadi bandit. Karena Mudok memegang kartu rahasia tentang masa lalunya, maka Siul tidak punya pilihan selain menuruti perintah. Di sisi lain, Choyun mulai serius menjalankan bisnis keluarga. Ia dan para bawahannya menghitung pinjaman-pinjaman yang diajukan, sekaligus bersiap memuat barang-barang pada malam itu. Pak Kang mengingatkan bahwa semua barang harus selesai dimuat sebelum matahari terbit. Ia juga mengatakan kepada ayah Choyun bahwa putrinya sudah sangat layak memimpin serikat dagang mereka. Ayah Choyun akhirnya memberikan restu penuh, menyerahkan tanggung jawab bisnis kepada Choyun. Namun, keesokan dini hari, orang-orang Choyun melaporkan adanya masalah. Barang mereka tidak bisa dimuat karena ada pihak lain yang mendahului giliran dengan membayar biaya tambahan agar bisa dimuat. Choyun menolak membayar biaya tersebut. Ia bersikeras tetap memuat barang-barangnya sendiri, meski harus melawan aturan. Choyun kemudian menyalakan obor bersama orang-orangnya. Tindakan itu membuat kelompok Mudok marah besar, karena mereka menganggap hanya berhak menyalakan obor di area tersebut sebagai tanda otoritas. Mudok menegaskan bahwa Choyun tidak boleh melakukan hal itu, tetapi Choyun bersikeras dan tidak peduli. Ia mengangkat obornya tinggi-tinggi, lalu memerintahkan bawahannya segera menaikkan barang-barang mereka. Melihat hal itu, Mudok memerintahkan Siul untuk merebut obor dari tangan Choyun. Ia mengancam, jika Siul menolak, maka ia akan melaporkan masa lalu Siul. Terpaksa, Siul menuruti perintahnya. Ia berjalan mendekati Choyun dan dengan paksa merampas obor dari tangannya. Meski Choyun berusaha mempertahankannya, ia tidak berdaya. Dengan dingin, Siul berkata bahwa perlawanan Choyun tidak ada gunanya. Hal ini membuat Choyun sangat kecewa. Baginya, Siul yang semula terlihat tegas dan menjunjung harga diri ternyata hanya menjadi alat Mudok. Sejak saat itu, Choyun mulai menyadari betapa berat dan penuh intrik jalan yang harus ia tempuh untuk melanjutkan bisnis keluarganya.